Rahmat dari kelas 2A. Saya akan menceritakan cerita rakyat dari daerah Jambi yang berjudul Legenda Putri Pinang Masa. Alkisah di pantai timur Sumatera terdapat sebuah kerajaan yang sangat kaya karena mempunyai banyak tambang minyak tanah. Baginda penguasa kerajaan itu mempunyai permaisuri. Itu membuat keluarga resah. Apalagi Baginda yang sudah berumur, belum mempunyai keturunan sebagai penerus kerajaan. Suatu hari Baginda mendengar dari para pembantunya ada seorang gadis yang sangat cantik dari daerah Minangkabau, Putri Pinang Masa namanya. Setelah berunding dengan para kerabat dan penasehatnya, Baginda mengirim utusan ke Minangkabau untuk melamar Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan, seperti namanya itu, bagai kulit pinang yang masak. Siapa yang memandang akan terpesona. Tetapi ada sifat yang kekurangan terpuji pada gadis itu. Ia suka pada harta benda, emas perhiasan, dan rumah yang sangat indah. Karena kesukaannya itu, ia menjadi tamak dan kadang-kadang ia menggunakan cara yang tidak baik untuk mendapatkan keinginannya. Ketika lamaran Baginda datang, ia menerima lamarannya. Bukan karena ia suka kepada Baginda dari timur, tapi karena harta berlimpah milik Baginda. Ia mengatakannya kepada utusan Baginda, saya terima lamarannya Baginda, tetapi ada syaratnya. Baginda harus membuatkan istana yang sangat mewah dan harus selesai dalam semalam saja. Utusan tersebut menyampaikan kepada Baginda, dan Baginda menyanggupinya karena Baginda sangat mencintai Putri Pinang Masa. Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Beliau menyuruh rakyat bekerja dengan cepat karena harus selesai dalam satu malam saja. Pembangunan istana mulai dilakukan senja hari. Lampu-lampu banyak terpasang sehingga tampak terang benderang. Baginda berkeliling-keliling untuk melihat pekerja. Tepat tengah malam beliau berkeliling lagi. Setelah pembangunan hampir selesai, keindahan istana tak dapat terlukis. Putri Pinang Masa khawatir. Padahal permintaannya untuk membuat istana dalam satu malam. Hanya alasannya saja agar Baginda tidak dapat menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah orang yang sakti. Hari menjelang pagi, istana sudah sedikit lagi selesai. Putri Pinang Masa risau. Ia mencari akal. Ia pergi ke kandang ayam dengan lampu yang terang benderang. Ayam-ayam mengira hari telah siang. Mereka pun berkokok-kokok. Baginda dan ratu yang sedang bekerja terkejut. Baginda menghentikan pekerjaan karena sudah merasa kalah dengan perjanjian, dan Baginda memerintahkan mereka untuk balik ke tempat masing-masing karena perjanjian sampai ayam berkokok. Para pekerja sudah pulang ke negeri timur, tapi Baginda tetap berdiri di situ karena beliau merasa hancur harapan. Beliau putus di tengah jalan. Putri Pinang Masa datang menemuinya. Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah Anda akan meruntuhkan istana yang belum selesai ini?
Baginda diam hanya memandang Putri Pinang Masa, tak berkedip. "Apakah harta benda bagimu sangat penting sekali?" ucap Baginda. Oh iya, tentu sangat penting bagiku," ucap Putri demi cinta Baginda kepada Putri Pinang Masa. Baginda memberikan istana yang hampir selesai itu, dan juga emas permata juga diberikan beliau. Setelah itu Baginda kembali ke timur. Putri Pinang Masa tidak menyangka Baginda memberikan semuanya, walaupun beliau tidak jadi dinikahi. Kemudian ia berpikir, mungkin harta ini tak seberapa bagi Baginda. Ia berpikir untuk menguasai daerah timur karena daerah itu sangatlah berlimpah. Ia menyusun rencana untuk mendapatkannya. Mulanya Putri menjual yang diberikan Baginda dan mendapatkan uang yang banyak. Lalu Putri memilihkan waktu yang tepat untuk membilikan senjata dan menyewa prajurit terlatih. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, dan serangan yang mendadak itu membuat prajurit Baginda kalah dan negeri timur jatuh ke tangan Putri Pinang Masa. Semenjak saat itu negeri timur diganti menjadi Putri Pinang Masa. Ia menjadi raja. Orang dari negeri lain menyebut negeri itu bagian negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Raja-raja dari Jawa menyebutkannya Kerajaan Jambe. Lama-kelamaan sebutan Jambe menjadi Jambi. Itulah asal mula kota Jambi. Walaupun Putri Pinang Masa berhasil menjadi raja, namun ia tidak menemukan kebahagiaan karena kekayaan itu didapat dengan cara kotor. Dia disiksa dengan hati nuraninya sendiri. Para prajurit yang disewa menuntut macam-macam atas keberhasilan itu. Alhasil, sang putri tidak menemukan kebahagiaan, hanya pusing, sibuk mengurus dan menjaga harta bendanya. Demikianlah cerita Putri Pinang Masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.